mulai belajar, saya minta tolong satu orang bikin doa. Sebelum memulai perjalanan, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Gimana kabarnya? Oke, hari ini sebelum kita mulai belajar, saya mau absen kalian dulu ya. Alif, Angel, Chenjun, Chandra, Christian, Darmanto, David, Denny, Estiara, Dewi, Sakit. Ada surat? Ada ya. Ini ya suratnya ya. Oke, selanjutnya Edo, Fendi, Francisca, Gio, Jackie, Juliana, Juni, tiket BC Bu. tiket BC ya. Oke. Jadi yang kita kali ini berapa orang? Satu orang saja. Satu orang ya. Juventino, Kevin. Oke. Kevin tidak masuk ya? Oke. Kaupeng, Lika, Hadir. Noveli, Marcelia, Muhammad, Michael, oke, Ping, Rio, Hadir. Siren, Hadir. Stephanie, Hadir. Seren, Hadir. Siva, Hadir. Tiara, Hadir. Valen, Vincent, Wendy, oke, dan Yolanda. Kira-kira ada yang belum saya panggil? Sudah ada ya? Oke, baiklah, hari ini kita akan belajar tentang presentasi bisnis. Oke, pernah dengar istilah ini? Presentasi bisnis? Pernah ya? Pernah melihat orang berpresentasi bisnis? Di mana kira-kira? Di luar sekolah atau di dalam sekolah? Di luar sekolah. Jadi untuk presentasi bisnis nanti akan kita laksanakan setelah saya selesai menjelaskan apa itu tentang presentasi bisnis. Jadi presentasi bisnis merupakan proses menyampaikan informasi, ide atau rencana kepada bisnis, kepada audiens dengan menggunakan alat visual. Mungkin ada yang tahu alat visual itu alat yang seperti apa? Iya, yang bisa dilihat. Salah satu contohnya adalah proyektor. Apa lagi? Selain proyektor, produk. Ya, jadi ketika kita melaksanakan presentasi bisnis ini, kita harus menyiapkan proyektor salah satunya. Lalu apalagi? Materi yang ada di dalam presentasi bisnis tersebut, ya. Dan jangan lupa produk, itu dia. Nanti kita akan presentasi. Saya mau setiap kelompok maju satu-satu ke depan untuk mempresentasikan hasil produk yang dibawa. Minggu kemarin saya sudah menyuruh kalian untuk membawa produk. Ada yang bawa? Sudah. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah ya? Oke. Selanjutnya adalah kemarin kan kita sudah membahas juga masalah komunikasi bisnis ya. Komunikasi bisnis, mungkin ada yang tahu apa kaitannya komunikasi bisnis dengan materi presentasi bisnis kita? Mungkin ada yang tahu apa kaitannya presentasi bisnis dengan komunikasi bisnis? Sama-sama menyampaikan informasi. Iya, betul, sama-sama menyampaikan
Masih ketika kita berkomunikasi itu artinya kita berhadapan dengan audiens. Jadi kita akan melakukan interaksi antar satu dengan yang lain. Ketika kita melakukan presentasi bisnis, kita akan menjual sesuatu kepada audiens atau orang lain, ya. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan memperlihatkan kalian ya video mengenai presentasi yang dilakukan oleh orang lain. Dimanapun kapan aku punya cemilan bapak yang enak dan lezat, yaitu Nicomo nabati rasa coklat dan cream cheese nabati rasa keju. Cemilan Nabati Wafer diproduksi oleh PT Kaldusari Nabati Indonesia yang merupakan unit bisnis rintisan awal dari Nabati Group. PT Kaldusari Nabati Indonesia perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman. PT Kaldusari Nabati Indonesia mengeluarkan berbagai produk antara lain cheese dari koko dengan proses produksi yang modern sehingga menghasilkan produk berkualitas dan bergizi. Nabati ini mengandung banyak sekali vitamin, yaitu ada vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, dan vitamin B12. Komposisi dari nabati wafer ini ada tepung terigu, gula, minyak Berarti nabati, mereka garam, harus menyebutkan juga komposisi yang ada di dalam wafer nabati ini sangat cocok dimakan kalau musim hujan, musim panas. Sangat cocok sekali untuk cemilan nonton TV, main laptop, dan harganya juga terjangkau. Kalau kemasan segini harganya cuma 2.000 aja, dan ada juga kemasan yang lebih kecil harganya cuma 1.000. Jadi menyampaikan harga juga ya. Sama juga seperti saya juga mencoba. Langsung aja kita buka. Langsung aja kita makan. Nanti saya mau setiap kelompok membuka untuk ekspor kepada audiens ya. Dan sama Ya. Oke, kira-kira seperti itulah video daripada yang ada ya. Jadi nanti setiap kelompok akan tampil di depan sini untuk menyampaikan produk yang dibawa. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Supaya pembelajaran kita menyenangkan. Kalau saya bilang tepuk pagi, kalian tepuk. Kalau tepuk siang, kalian tepuk. Tepuk sore, tepuk. Kalau malam tidak ya. Kalau malam nanti saya hukum. Oke? Kita mulai dari sekarang. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oke, sekali lagi. Tepuk malam, tepuk sore, malam, sore, malam, sore, siang, pagi, malam. Oke, tepuk tangan. Semuanya. Jadi hari ini saya bakal mengenalkan produk dari Biskuit dari PT Kodimek, yaitu namanya Fiber Chips.
yang tinggi serat sehingga menjadikannya itu sebagai cemilan yang tepat bagi kita. Ini buat kalian yang pengen diet tapi pengen cemilan nih tapi takut berat badan tinggi, ini juga cocok dan harganya juga terjangkau. Di sini ada juga punya beberapa varian cheese yaitu keju dan juga ada varian double barbecue. Ini enak banget. Ini terjual di toko-toko terdekat, bisa di warung, supermarket, dan di apa. Ini ada promonya loh guys. Beli 2 gratis 1. Ya, ini enak banget. Jadi saya bakal mencobanya. Ini komposisinya juga tuh dari 100% singkong asli dan menggunakan bumbu-bumbu yang enak dan gurih. Pasti kalian bakal suka. Dan saya bakalan mencobanya. Harganya berapa? Harganya 6.000-an. Ya. Oke, mungkin ada yang berminat, silahkan menghubungi Nomor yang sales kita ya. setelah di sini kalian juga bisa menghubungi nomor Oke, mungkin bisa saya lihat ini produknya seperti apa. Oh, begini dia ya. Iya. Bagus sekali ya. Itu mungkin bisa dibuka. Saya bakalan membuka kaca cheese ya. Jadi kita bakalan masukin gitu. Ini tuh cemilannya tuh bisa dimakan saat sedang nobar bersama keluarga ataupun teman-teman. Bisa nyampai bersama teman-teman atau keluarga dan juga di saat belajar atau kerja kalian bisa menikmati ini. Sekarang saya bakal mencobanya ya. Ini dia bentuknya ya guys. Ini asli singkong ya. Enak banget guys. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Bingung mau ngasih teman kalian jajanan apa, beri ini pasti dia bakalan. Ini harganya murah kok. Kalian harus beli. Dan kalorinya itu hanya 140 kalori. Jadi aman ya untuk orang yang diet ya. Jadi nggak usah takut berat badan kalian naik. Meskipun makan cemilan ini sehat banget. 100% menjamin. Oke, kita atas dulu untuk selanjutnya kelompok siapa lagi yang ingin maju? Oke. Bahagia bisa datang dari hal sederhana seperti memakan sepotong waffle yang nikmat dan manis. Dan kali ini saya akan membawakan topik tentang waffle yang sudah kita kenal, yaitu nabati. Waffle ini waffle yang modern tapi memiliki rasa yang manis, nikmat, dan kaya akan rasa lainnya. Perkenalkan, nama saya Tinting, saya akan membawakan produk ini. Sebenarnya nabati memiliki berbagai varian seperti strawberry, bubblegum, coklat, keju, dan lain-lainnya. Bisa dilihatkan produknya. Tetapi saya hanya membawakan 2 saja sebagai example. Yang keju ini sepertinya sangat cocok untuk orang-orang yang menyukai rasa keju. Waffle ini memiliki rasa keju yang khas, tetapi saya sarankan lagi lebih baik memakan saja yang coklat, karena saya lebih suka yang coklat. Dan Harganya berapa? dan harga ini 5.000, tetapi di Alfamart bisa jadi 10.000. Ada promo? Tidak ada. Ya. Dan bentuknya seperti ini. Dia memiliki rasa yang renyah dan manis. Apakah kalian ingin mencobanya? Kita belajar
Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pegang Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan. Saya rasa sekian dari presentasi saya tentang produk ini. Saya izin untuk undur diri. Terima kasih. Oke. Perkenalkan, nama saya Christian Fernando, dan presentasi kali ini saya akan mempresentasikan Nabati Wafer. Nabati Wafer adalah snack atau makanan ringan yang berbentuk wafer yang memiliki tekstur renyah dan dengan krim yang lembut dan penuh sensasi. Dan mengenai variannya, saya membawa 5 varian unggulan. Yang pertama white chocolate yang memberi kita sensasi krim yang lembut dan coklat putih yang manis. Yang kedua yang rasa ricis atau keju. Yang ricis memberi kita rasa keju khas dari Nabati. Yang ketiga pink lava. Pink lava memberi kita cita rasa stroberi yang manis dan segar. Yang keempat adalah taro. Taro memberi kita rasa talas yang lembut dan modern. Ayo memilih apa yang kau suka. Dan yang terakhir adalah Richoco yang memberikan kita rasa coklat. Bagi yang peminat coklat bisa merasakan coklat yang manis pahit yang seimbang. Dan mengenai harganya bisa sampai 2.000 atau 3.000. Dan Nabati Wafer ini juga memiliki 3 keunggulan. Yang pertama, Nabati Wafer ini menggunakan bahan baku yang premium dan aman. Yang kedua, Nabati Wafer ini memiliki banyak varian dan rasa yang bisa dirasakan oleh anak-anak atau orang dewasa. Dan yang terakhir, Nabati ini tidak ada remah-remahannya, jadi bisa dimakan tidak berantakan. Bagi testingnya siapa yang ingin mencoba? Oke. Silakan mungkin buka, bisa dicoba. Ini bisa dibeli di mana aja ya? Ya, bisa Nanti di warung ada ya? Warung apa supermarket lainnya juga ada. Ada ya. Bisa dicoba. Oh, yang ini ya? Ada sapi. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Sekian dari presentasi saya. Nabati ini, kesimpulan saya, Nabati ini memiliki rasa yang enak dan murah, ramah kantong. Sekian, terima kasih. Oke. Oke, alhamdulillah untuk presentasi semua kelompok sudah maju. Dan selanjutnya adalah saya ingin bertanya kepada kalian yang sudah maju. Kira-kira ada tidak hambatan yang dihadapi pada saat kalian melaksanakan presentasi? Ya, mungkin angkat tangan. Ya, silakan. Nah, berdiri mungkin ya. Sebelum presentasi saya nggak duduk. Dari pagi juga ada duduk. Tapi ada teman saya yang menyemangati saya. Jadi Nah, itu sesuatu yang wajar ya. Jadi pada saat presentasi, ketika kita tidak pernah presentasi sebelumnya, kita pasti akan mengalami gugup karena kita akan grogi ya. Jadi itu manusiawi. Mungkin kelompok yang lain ada hambatan? Ya, silakan. Apa hambatannya? Menurut saya mengalami 2 hambatan. Yang pertama,
produknya terlalu banyak, mungkin aku akan merasakan kesulitan untuk memberikannya. Dan yang kedua, saya merasa gugup atau grogi, mungkin seharusnya saya akan melatih public speaking saya. Oke, baik. Selanjutnya. Saya rasa hambatan untuk presentasi kali ini adalah gugup dan grogi, tapi saya akan percaya jika lebih selanjutnya saya akan melakukan presentasinya lebih baik dari kemarin. Oke, mantap. Kita aplaus dulu untuk supaya pembelajaran kita semakin menarik, anak-anak. Sekarang saya mau kalian coba. Step. Boom. 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 Step. Step. Boom. Boom. Oke, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, mungkin ada yang tahu? Ya, silakan. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah komunikasi bisnis bertujuan menyampaikan informasi yang akurat, membangun hubungan kerja, dan mendukung kerjasama. Komunikasi yang efektif membutuhkan mengirim pesan, media, dan penerima. Harus disesuaikan situasi, menggunakan bahasa yang jelas, informasi operasional, menjaga citra perusahaan, dan mengelola bisnis. Ciri komunikasi bisnis yaitu berfokus pada tujuan formal dan efektif. Ini dulu menurut saya. Oke, kita tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Tepuk tangan. Pembelajaran minggu selanjutnya setelah presentasi bisnis kita kita pelajari, materi untuk selanjutnya adalah kita akan masuk kepada materi berikutnya, yaitu struktur presentasi bisnis. Oke, kita aplaus dulu untuk yang sudah tampil sekali lagi. Lebih kurangnya untuk pembelajaran hari ini kita selesai sampai di sini, ya. Saya tidak akan memberikan kalian PR, ya. Tadi kalian sudah ada yang presentasi dan sudah mengerjakan soal yang sudah saya berikan. Oke, untuk selanjutnya kita akhiri dan